Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, gimana keadaan anak-anak Bapak sekarang? Baik, Pak. Baiklah. Di sini sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua yang telah membacakan doa. Di sini Bapak akan mengecek absennya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Deza Dwi Indriani. Yang kedua yaitu Robi Firmansyah. Ada, Pak. Yang ketiga Nur Fazira. Ada, Pak. Dan yang terakhir Dina Fareza. Ada, Pak. Kali ini Bapak mengharapkan Ananda semua dapat memahami materi tentang sistem digestifus ini sendiri, karena sistem digestifus ini sendiri juga termasuk ke dalam ujian tengah semester nantinya. Dan diharapkan anak-anak Bapak dapat mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Untuk dapat melanjut ke jenjang berikutnya. Amin. Mungkin baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan materi dengan judul sistem digestifus, yang mana dalam tujuan pembelajaran ini Bapak akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi umum dari sistem digestifus. Yang kedua yaitu macam-macam struktur kelenjar digestifus dan enzim yang dihasilkan serta fungsinya. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, Bapak mau tanya satu, yaitu apakah Ananda semua tahu apa itu sistem digestifus? Ada. Saya coba, Pak. Kepada Romi, persilakan. Sistem digestifus itu serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan pada manusia. Itu, Pak. Baik, terima kasih kepada Romi. Betul sekali. Digestifus itu yaitu saluran pencernaan pada makanan, pada hewan dan juga pada manusia. Fungsi dari sistem digestifus ini sendiri yaitu berfungsi sebagai memasukkan pencerna pada makanan, mencerna pada makanan, mengabsorpsinya, serta membuang sisa-sisa makanan. Selanjutnya yaitu bagian sistem pencernaan. Dari saluran pencernaan bagian utamanya yaitu terdapat mulut, faring, esofagus, ventriculus, intestinum, dan bagian tambahannya yaitu ada anus atau kloaka. Dari kelenjar pencernaannya itu dalam salurannya terdapat ludah, lambung, usus, dan di luar salurannya terdapat hepar dan pankreas. Saluran pencernaan yang pertama yaitu ada mulut. Mulut terdiri dari rongga mulut yang terdiri dari batas depan gigi, batas belakang faring, batas atas langit-langit, batas bawah dasar mulut. Di tengah langit-langit terdapat areas interna. Dan pada reptil atau mamalia, langit-langit terbagi platum durum atau platum mole. Platum durum ditutupi oleh rugae platino, rongga antar bibir dengan gigi pada gerak atau kantong pipi. Komponen mulut terdiri dari lidah, gigi, dan kelenjar. Sedangkan pada lidah berfungsi sebagai menangkap mangsa, membantu menelan makanan, menghimpun makanan, berbicara, atau sebagai indera pengecap atau tetrapode. Pada klasifikasi gigi terdapat yang pertama yaitu monopodian, umum pada vertebrata, pada hewan vertebrata. Yang kedua yaitu diopodan atau yang terdapat pada mamalia. Dan yang ketiga yaitu poliploidan, yaitu terdapat pada reptil. Lalu jumlah gigi pada
Pada vertebrata yaitu Oligodon atau satu baris yang morfologinya ada incisivus, yang kedua caninus, yang ketiga premolar, yang keempat molar. Kelenjar mulut pada Pisces amphibian kura-kura akuatik tidak punya kelenjar mulut, sedangkan pada tetrapoda memiliki uniseluler atau multiseluler pada mukosa atau langit-langit. Jenis dari kelenjar mulut ini sendiri yang pertama yaitu glandula labialis, yang kedua yaitu glandula palatis, yang ketiga yaitu glandula intermaxillaris, yang keempat yaitu glandula sublingualis, yang kelima yaitu glandula paradidoes, yang keenam yaitu ada glandula submandibularis. Bila kita masuk ke dalam kerongkongan letaknya antara paring dan lambung. Panjangnya tergantung panjang leher pada hewan. Otot luringnya polos, memiliki sepertiga pertama lurik dan sepertiga kedua campuran lurik. Pada Aves terdapat pemakan biji. Baiklah, mungkin itu saja dari penjelasan Bapak. Di sini Bapak akan membagi kalian dua kelompok yang terdiri dari dua orang. Masing-masing kelompok Bapak akan memilih satu pertanyaan dengan waktu 15 menit kepada kelompok pertama yaitu Romi dan Azi, yang kedua yaitu Dina dan Leza. Untuk Azi dan Romi dan Dina dan Leza dipersilakan untuk duduk di kelompoknya masing-masing. Untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan konsep, fungsi dan organ dari sistem pencernaan serta jelaskan struktur dan komponennya, yang akan dijawab oleh kelompok 1. Pada kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan. Bukannya baiklah, saya akan menyampaikan jawaban yang saya diskusikan dengan teman kelompok. Yang pertanyaannya yaitu konsep, fungsi dan organ dari sistem pencernaan serta jelaskan struktur komponen mulut beserta fungsinya. Nah, jawabannya itu sistem pencernaan merupakan suatu sistem yang disusun oleh beberapa organ yang berhubungan secara fungsional untuk menghasilkan nutrien yang dibutuhkan tubuh untuk kelangsungan proses fisiologis tubuh. Nah, sistem pencernaan berfungsi untuk mengambil makanan dari lingkungan, mencerna atau mengubah struktur makanan menjadi bentuk yang bisa diabsorpsi atau digesti, mengabsorpsi atau memindahkan nutrien dari lumen untuk ke dalam pembuluh darah untuk diteruskan ke sel dan digunakan tubuh. Selanjutnya mengeluarkan atau enegesti, sisa atau empas dari pencernaan dalam bentuk feses melalui proses defekasi. Baiklah, hanya itu jawaban dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Romi yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak. Di sini Bapak akan menambahkan jawaban yang telah diberikan Romi, yang mana sistem pencernaan terdiri dari dua bagian pokok, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan ini merupakan suatu tabung yang jarang lurus tapi berkelok-kelok atau meningkat, dimulai dengan mulut dan berakhir di anus. Struktur dari mulut terdiri dari rongga mulut,
rongga mulut, dan kedua yaitu struktur tambahannya seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut. Gigi merupakan derivat dari epidermis yang berperan untuk mastikasi makanan atau mencerna makanan secara mekanis. Mungkin itu saja tambahan dari Bapak. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh kelompok 2. Menjawab kelompok 2 dipersilakan untuk maju ke depan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dengan soal jelaskan macam-macam klasifikasi gigi pada hewan. Gigi sendiri merupakan derivat dari epidermis. Pada Pisces, gigi tersebar luas, melekat pada tulang rahang, platinum, dan lengkung insang. Pada amfibi dan reptilia terdapat pula tulang vomer, palatinum, dan pterygoid. Dan kadang-kadang pada tulang paras sphenoid, di samping pada tulang rahang. Pada buaya, gigi terbatas pada rahang-rahangnya saja, seperti pada mamalia. Hanya pada mamalia terdapat jumlah gigi yang tertentu untuk satu spesies. Baiklah, itu dari hasil diskusi dari kami. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih kepada Dina yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak. Di sini pertanyaan Dina sangat bagus sekali, tapi Bapak akan menambahkan yaitu klasifikasi gigi pada hewan dapat diklasifikasikan atas beberapa cara, diantaranya yaitu. Terima kasih kepada Dina yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak. Di sini Bapak akan menambahkan sedikit atas jawaban dari Dina sendiri, yaitu klasifikasi gigi pada hewan. Klasifikasi gigi pada hewan dapat diklasifikasikan atas beberapa cara atau dasar. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu frekuensi perhentian gigi, yaitu yang terdiri dari polypoiodon, yang kedua yaitu dipiodon. Polypoiodon ini berganti berulang kali yang terjadi pada reptil, sedangkan dipiodon berganti hanya satu kali. Gigi pertama terbentuk disebut gigi susu. Yang kedua yaitu ada perlekatan gigi. Perlekatan gigi ini sendiri terjadi yang pertama yaitu ada acrodon, yang kedua pleurodon, yang ketiga yaitu decodon. Acrodon ini sendiri yaitu perantara jaringan ikat fibrosa yang terjadi pada kakak. Sedangkan pleurodon menempel pada sisi tulang rahang yang terjadi pada kakak. Sedangkan decodon yaitu tertanam dalam rongga yang terjadi pada ikan, buaya, burung, dan mamalia. Selanjutnya jumlah barisannya yaitu yang pertama yaitu ada polydon yang terjadi pada beberapa baris, yaitu termasuk hewan Pisces. Kedua yaitu oligodon yang terdiri dari satu baris yang terjadi pada umumnya pada hewan vertebrata. Mungkin kesimpulan dari materi kali ini yaitu yang pertama yaitu sistem digestifus ini sendiri yaitu serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan pada manusia. Dari sistem digestifus ini sendiri terdiri dari mulut, kerongkongan, tenggorokan, lambung, dan juga anus. Mungkin sekian dari hasil pembelajaran kali ini. Kalau ada salah dan kata, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesalahan itu datangnya dari Bapak sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.